Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Muhtada, selaku pengasuh pesantren Wisata Muhtada, yang kami hormati Mas Ayan Dinianto dan Mas Dwi Wisnu Kurniawan, selaku mentor pesantren Wisata Muhtada, dan teman-teman sekalian. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Analisis Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir, Studi Kasus ULP, Unit Layanan Pelanggan PLN Kalian Kena, yang beranggotakan Fafi Masiro, Lestantun, Muhammad Aminuddin, dan Muhammad Afif Kurniawan. Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Beberapa kegiatan masyarakat sangat bergantung dengan keberadaan listrik. Keberadaan listrik menurut Pasar Ibu dan Sari pada tahun 2014 yang sangat memengaruhi hampir setiap aktivitas masyarakat, mendorong permintaan masyarakat dalam penyediaan energi listrik semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2018, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, konsumsi listrik masyarakat Indonesia sekitar 1,06 mWh per kapita dan meningkat pada tahun 2019, yaitu mencapai 1,08 mWh per kapita, di mana terjadi peningkatan sebesar 2,26% pada tahun 2019 dari jumlah konsumsi di tahun sebelumnya. Adapun dari data penelitian Syahputra pada tahun 2017 mencatat bahwa jumlah konsumen listrik yang paling mendominasi yaitu masyarakat Jawa dan Bali, sehingga pembangkit listrik sebagian besar berpusat di Pulau Jawa dan Bali. Salah satu kota yang terletak di Jawa dan Bali yaitu Kota Rembang, yang merupakan kota bagian timur Jawa Tengah. Mengutip dari BPS Kabupaten Rembang, jumlah pelanggan konsumen listrik masyarakat Rembang berdasarkan data dari PLN Kalian Rembang secara keseluruhan pada tahun 2019 mencapai 798.263 konsumen dari berbagai kalangan, baik dari pengguna rumah tangga, industri, bisnis, ataupun pemerintah dan lainnya. Melihat kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini, kerap kali adanya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh lembaga PLN. Salah satu daerah yang kerap kali mengalami pemadaman listrik bergilir yaitu daerah kabupaten atau kota Rembang, yang transmisi dan distribusi listriknya di bawah unit layanan pelanggan PLN Kalian Rembang. Melansir dari Jateng Tribun News bahwa pada 30 Agustus 2019 terjadi pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Rembang. Selain itu, dalam Muria News terjadi pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Rembang pada tanggal 3 November 2021, khususnya Kecamatan Sarang dan sekitarnya, yang berlangsung dari pukul 9 sampai pukul 4 sore dan kerap kali terjadi pada beberapa hari berikutnya. Sedangkan menurut Ridwan Hanafi, dikutip dalam media Indonesia bahwa PLN belum mengeluarkan penjelasan secara resmi terkait pemadaman listrik bergilir. Akibatnya, belum dapat diketahui secara jelas penyebab dari pemadaman listrik bergilir, sehingga belum didapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi pemadaman listrik bergilir tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja penyebab pemadaman listrik bergilir, studi kasus ULP PLN Kalian Rembang. Yang kedua, bagaimana solusi yang diberikan ULP PLN Kalian Rembang kepada masyarakat saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis penyebab pemadaman listrik bergilir studi kasus ULP PLN Kalian Rembang. Dan yang kedua, mendeskripsikan solusi yang diberikan ULP PLN Kalian Rembang kepada masyarakat saat terjadi pemadaman listrik bergilir. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu untuk memperkaya wawasan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir dan solusi yang diberikan lembaga ULP PLN Kalian Rembang. Untuk manfaat praksis bagi masyarakat untuk memperkaya wawasan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir dan solusi yang diberikan ULP PLN Kalian Rembang. Bagi PLN, memberikan informasi lebih detail kepada PLN untuk mengetahui penyebab pemadaman listrik bergilir, untuk kemudian dapat memberikan solusi yang lebih baik kepada masyarakat terkait pemadaman bergilir. Bagi peneliti, sebagai acuan maupun tambahan informasi dalam penelitian selanjutnya mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir studi kasus ULP PLN Kalian Rembang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 2. Ada kemudian landasan konseptual, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Yang pertama, landasan teori. Di sini kami menggunakan 2 landasan teori. Yang pertama yaitu negara kesejahteraan, dan yang kedua yaitu teori transmisi dan distribusi listrik. Seperti yang kita ketahui, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Profesor Cranenburg, pencetus teori ini, menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Nah, kemudian teori transmisi dan distribusi listrik. Seperti yang dikatakan oleh Prastuti pada tahun 2017, sumber energi utama di muka bumi ini berasal dari minyak bumi dan fosil. Pada masa depan, ketersediaan bahan tersebut akan semakin berkurang, sedangkan
jumlah populasi makhluk hidup semakin bertambah. Salah satu energi yang penting untuk keberlangsungan hidup adalah sumber energi listrik ini. Lalu apa perbedaan sistem transmisi dan sistem distribusi? Sistem transmisi yaitu penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk. Sedangkan sistem distribusi yaitu penyaluran energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Kemudian ada landasan konseptual. Di sini kita menggunakan 3 konsep. Yang pertama analisis, kemudian pemadaman listrik bergilir, dan konsep PLN. Pertama yaitu pengertian analisis. Secara etimologi analisis berasal dari bahasa Inggris analisis, yang merupakan arti kata serapan dari Yunani kuno yang dibaca analusis. Kata analisis sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu kata ana yang berarti kembali dan luein yang berarti mengalirkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan-kegiatan, menguraikan, menelaah, dan memikirkan secara kritis suatu kejadian, perkara, ataupun peristiwa, sehingga dapat diketahui secara rinci penyebab atau pengertian dari suatu perkara yang diuji. Kemudian yang kedua yaitu pemadaman listrik bergilir. Dikatakan pemadaman listrik apabila daya listrik mengalami pemadaman sepenuhnya, sedangkan jika daya padam hanya dalam waktu sesaat itu dikatakan hanya dalam keadaan terputus, bukan dalam keadaan padam. Begitu. Nah, sehubungan dengan itu, pihak utilitas listrik akan membatasi durasi pemadaman di setiap area untuk menentukan sirkuit mana di area layanannya yang akan menerima pemadaman. Selanjutnya yaitu konsep PLN. PLN atau dikenal dengan perusahaan listrik negara merupakan perusahaan milik negara yang melayani penyediaan listrik bagi masyarakat. Sejak awal berdirinya PT PLN telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan yang terbagi menjadi beberapa periode hingga saat ini. Menyadur dari website PLN bahwa perusahaan ini telah menjalankan bisnis ketenaga listrikan dan sektor terkait lainnya dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Dan itu penelitian terdahulu. Pada penelitian ini digunakan 3 penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari Rizal Duyo oleh Tarno, kemudian yang terakhir ada dari Ira Destiana Pasaribu dan Raina Linda Sari. Secara garis besar, perbaruan dari penelitian kami yaitu menganalisis penyebab pemadaman listrik bergilir secara deskriptif melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Selain itu, penelitian kami akan dilaksanakan secara lebih spesifik dengan menggunakan studi kasus di ULP PLN Rayon Rembang. Kemudian, kerangka berpikir. Listrik merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Hampir seluruh kegiatan masyarakat sangat bergantung kepada keberadaan listrik tersebut. Melihat kejadian yang sering terjadi akhir-akhir ini yaitu terjadinya pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan oleh lembaga perusahaan listrik negara atau PLN. Yang dimana salah satu daerah yang kerap kali mengalami pemadaman tersebut yaitu daerah Kabupaten Rembang yang transmisi dan distribusi listriknya di bawah unit layanan pelanggan PLN Rayon Rembang. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut, kami berencana untuk melakukan penelitian guna menganalisis penyebab pemadaman listrik bergilir secara lebih spesifik dengan tempat di ULP PLN Kabupaten Rembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab apa saja yang mengakibatkan pemadaman listrik bergilir di Rembang. Harapannya dengan mengetahui penyebab utama dari pemadaman listrik bergilir dapat dilakukan dengan langkah berikutnya yaitu untuk memberikan solusi dari masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, di mana pengambilan data didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian yang didapatkan akan dianalisis dan dideskripsikan untuk kemudian dapat diambil kesimpulan. Untuk selanjutnya, bab 3. Bab 3 ini berisi yang pertama, pendekatan penelitian, 2 jenis penelitian, 3 fokus penelitian, yang keempat, subjek penelitian, 5 lokasi penelitian, 6 sumber data, 7 teknik pengumpulan data, 8 validitas data, dan yang ke-9 analisis data. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek pemahaman yang mendalam tentang masalah daripada melihatnya untuk penelitian generalisasi. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan pada kedua rumusan masalah, yaitu mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir serta solusi daripadanya. Keduanya membutuhkan jawaban dari narasumber melalui wawancara langsung di lapangan karena memerlukan penjabaran dari narasumber sebagai data. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dapat menjelaskan dan menjabarkan situasi beserta dengan tahapan perkembangannya. Peneliti bersama dengan narasumber berdasar kepada deskripsi penyebab pemadaman listrik bergilir akan menganalisis bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Lalu yang ketiga, fokus penelitian. Penelitian ini berjudul Analisis Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir, Studi Kasus ULP PLN Rayon Rembang. Oleh karena itu, fokus penelitian
pada penelitian kali ini yaitu berfokus pada penyebab pemadaman listrik bergilir di wilayah Kabupaten Rembang yang pusat transmisi dan distribusi listriknya di bawah ULP Rayon Rembang. Yang keempat ada subjek penelitian. Subjek penelitian berkaitan erat dengan pihak yang mampu memberikan informasi berupa data penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan, maka subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu dari pihak ULP PLN Rayon Rembang. Yang kelima, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor ULP PLN Rayon Rembang karena berdasarkan beberapa sumber yang didapatkan bahwa pemadaman listrik bergilir di wilayah Kabupaten Rembang, proses transmisi dan distribusi listriknya berada di bawah pihak tersebut. Selanjutnya, yang keenam, sumber data. Sumber data pada penelitian kali ini yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, jenis data ini diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara. Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik observasi dan juga wawancara. Informan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama dari pihak ULP PLN Rayon Rembang dan juga masyarakat setempat. Lalu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau perantara seperti lewat media cetak dan media elektronik. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi pustaka dari teks, berita, ataupun literatur mengenai ULP PLN Rayon Rembang dan juga masalah-masalah pemadaman listrik atau apapun yang berkaitan dengan penelitian. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu yang pertama ada studi kepustakaan, yang kedua dengan teknik observasi, yang ketiga dengan teknik wawancara, dan yang terakhir dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu validitas data. Sehubungan dalam memperoleh data yang valid, maka diperlukan sebuah metode yang disebut sebagai teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan suatu cara yang digunakan dalam memeriksa kevalidan data penelitian dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Informasi yang diperoleh selama penelitian akan dibandingkan dengan beberapa sumber yang mendukung. Lalu selanjutnya yang kesembilan, analisis data. Dalam analisis data kali ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya tahap reduksi data. Dalam reduksi data ini yaitu menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap kesimpulan atau verifikasi kali ini yaitu didapatkan hasil penelitian baik berupa pemikiran ataupun gagasan baru. Demikian presentasi proposal penelitian kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.